Aduh, tapi kalau kayak gini muka aku kepotong. Pakai tatakan kok. Tapi di tour kali ini aku bawa ke keren yang super gede. Guys, maaf banget tiba-tiba ke close. Aku nggak tahu kenapa. Iya, aku kayak rembong banget, aku harus kayak bawa satu tas lagi. Dan di sini sepatu. Aku lagi habis dari mall. Aku sekarang lagi di Jogja, guys. Jogja. Kan lagi ngapain? Masih nge-like gak? Tes. Segede apa? Segede harapan. Masih nge-like? Semangat buat iya. Aman enggak? Aman enggak ini? Oke. Ini yang Laren Ale itu apa? Iya, jadi hari ini kegiatannya adalah aku tadi dari Solo naik mobil macet ke Jogja. Habis itu di Jogja tadi nyampe jam berapa ya? Jam 3-an. Habis itu jam 4-an tadi ke mall. Sebenarnya tadi aku gak mau ke mall, cuma aku dikatain party pooper sama Ci Jessie. Dan pada akhirnya di mall kita gak bareng juga. Oh iya, akhirnya kita gak bareng ya. Abisnya tuh ya guys, abisnya tuh kita kayak tadinya tuh kayak aku tes anak Jogja. Apakah ini sudah aman? Kok di aku nge-like sih, di Cici enggak? Kamu kenapa ngirim begini? Mau kasih lihat kamu aja. Guys, emang showroom aku, emang showroom Cici nggak? Jadi pakai apa? Pakai wifi? Sumpah aku gak kaget kamu ngomong apa kafe sama aku. Enggak sih, Cipio tuh ya TMI hari ini. Cipio tuh kayak nenek-nenek, tau gak sih? Stop bilang aku nenek-nenek ya. Dia kayak kalau nggak pakai kasih dia harus ini. Dia bener-bener gak kelihatan. Jangan pakai wifi hotel. Iya udah aku matiin, aku udah switch ke kuota aku. Mau lihat boleh gak? Aku mau ambil kopi bentar ya, kalian tunggu sih kemana-mana. Soalnya aku nggak bisa baca nanti. Kamu ngomong apa sih? Ngomong. Nggak mau lihat dulu. Enggak, bukan. Ini emang iya, lu kok ngirimin kamu apa sih? Emang nggak dilihat. Gitu. Oh, jangan lupa di posting. Kalau misalnya nanti udah ada aba-aba disuruh siap-siap, kasih like. Aba-aba. Ngopi. Iya. Tau gak sih, aku kan udah beberapa hari ini gak ngopi ya. Terus aku minum kopi jadi tanganku gemeter sendiri gitu. Aku beli. Tenggorokan masih sakit. Udah feel better. Sama tuh tidak menghalangi aku untuk makan. Aku udah beli. Udah lihat candi belum, aku belum lihat candinya Kak Freya. Ampun. Ya kan Kak Freya bilang dia punya candi. Dia ngomong gini tadi. Guys, gimana kalau misalnya kita nggak boleh ke mall, kita ke rumah nenek aku aja, di halaman rumahnya ada candi gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, sumpah demi Allah, la ilaha illallah. Aku nggak bisa tidur deh kayaknya kalau sebelum kamu menyebarkan. Apa? Klarifikasi dulu. Aduh Tuhan Yesus. Ya Allah. Alhamdulillah Freya ngomong Tuhan Yesus. Males ah. Tuh kan dia emang berbohong, orang dia bilang bohong enggak nih. Ci, tadi kamu denger kan? Ini dia ngomong kayak ke rumah nenek aku aja gitu, tuh ke rumah nenek aku gaul kok, dia ngomong gitu kan pertama. Terus dia ngomong di rumah aku, di belakang rumahnya ada candi, ya kan? Aku nggak denger itu sih. Tuh kan? Aku cuma denger ada ke rumah. Kamu nggak punya temen. Ini sebuah tempat aku sekamar dengan Cevio. Jadi begini. Memisahkan dua orang ini. Aku tuh tadi tuh ngomong kalau misalnya di dekat rumah aku yang di sini itu tuh ada candi dekat rumah, di belakang rumah banget, tapi nggak banget. Mengerti nggak sih? Rumah dia ada candi. Emang kamu pikir belakang rumah itu halaman? Bisa jadi kamu nggak ngomong enggak. Kalau misalnya itu tanah orang kan, walaupun di belakang rumah kita kan tetap aja bukan halaman punya kita. Emang kamu bukan orang? Kamu strangers nggak tapi bagi orang lain? Apa kamu merasa udah dikenal, Viani? Jadi semua orang kenal kamu, terus kamu merasa kayak kamu tuh bukan orang asing gitu. Apa hubungannya kalau ngomongin candi apa hubungannya sama diri aku sendiri? Ya karena ngomongin kalau itu bukan kepunyaan orang lain, tapi kamu akuin itu punya Guys, kamu. Jangan ini ya, jangan
Maksudnya Tuh kan dia mah aneh. Dia kalau misalnya dia nggak pakai kacamata, bukan cuma matanya nggak berfungsi, otaknya juga nggak. Atau kalau dia Dirundung. enggak asli. Aku udah yakin banget nih keluarga punya candi, cuma dia gatekeeping. Dia harus tahu si Freya waktu naik mobil ke mall dia ngomong bahasa Jawa sama abang. Emang iya demi apa? Coba anggap aku supir. Coba anggap aku supir. Ah, nggak mau. Piye kabarin? Piye kabarin Du? Du enggak sih? Indo itu anak perempuan. Iya. Apa kabar? Piye kabarin Du? Ini apa tuh Kuromi? Jawab dong. Kuromi. Api gitu. Ih, masa aku yang Cina tahu kamu nggak bisa jawab gimana sih? Diem deh. Ah, dia Maksudnya nih. aku dibully jadi sama Freya dia mau gini. Mau Tuh kan Padang. mentang-mentang di Jogja dia berasa berkuasa Iya. tahu di sini. Ini wilayah kamu ya. Masa di mobil kan aku sama mobil sama Meng sama Kaindah kan sama siapa ya sama Nyato. Terus tiba-tiba dia ngomong mau ke Padang deh, terus Marsha juga iya mau ke Padang, terus Kaindah iya mau ke Padang, terus aku diam. Halo, Kak. Iya Kak, cuma kamu doang yang mau ke Lagi di kamarnya Fioni, Kak. Parah banget kafe. aku di Oh. sini. Boleh. Mentang-mentang kita lagi di Jogja dia bisa merasa berkuasa Kamu doang yang ngomong. dan menindas kita semua ya. Karena aku Cina. Lihat saja nanti. Aku juga bisa kok. Jiko pakai bahasa Jawa, dia belum tahu aja. Kasih tahu ya, Kak. Nanti aku akan perform Jiko bahasa Jawa aku di depan dia. Setelah dia selesai perform, Oke, Kak. biar dia tidak meremehkan. Oke, Kak. Dadah. Kak Freya, aku bisa Jiko bahasa Jawa. Apa? Disuruh mulik ya? Guys, kamu mau ngulik Aku udah ngeliat blockingan tadi. Oh my god, aku belum. Aku bisa Jiko bahasa Jawa. Gak kayak izin. Dengerin ya. Kamu rate ya betapa accent aku. Koyo simfoni sing nenangno ati jenengku Fioni. Coba. Aduh. Aku jadi inget Oke. responku adalah tadi responnya Kak Ais pas Jessie bilang kalau semua member mau ke mall. Aduh. Ya jadi guys, satu kita dibolehin ke mall sama manajer. Tapi aku yang memperjuangkan nih guys. Oke. Asli. Guys, kita gabut di hotel nggak ngapa-ngapain. Tadi kan tadi semua member kan mau ke mall. Terus si Jessie yang berjuang untuk ngomong ke kakak manajer kan, ke Kak Ais. Terus kayak Kak Ais akhirnya perjuangkan buat kita pergi ke mall. Terus ditelepon sama si Ditanya, Jessie kan. siapa aja? Iya, Guys, siapa udah aja. expect semua members Iya, kan. siapa aja emang yang mau ke mall. Terus si Jessie bilang semuanya sih Kak. Terus Kak Ais langsung kayak aduh. Fun fact, yang ngajak kita pertama kali adalah Cigre. Iya kan? Oh iya, Iya kan? Tapi dari awal tuh kita tuh udah mau nanti ke mall yuk guys, ke mall yuk guys gitu. Iya, tapi mau ke mall ini tuh Cigre yang ngajak. Iya. Guys, aku mau ke sini. Kalian ada yang mau ikut nggak? Coba di list ya. Terus semua member ke list. Iya, kan kita ngerasa kalau kakak-kakak Gen 3 boleh, kita boleh kan. Iya. Jadi kayak, oh ya kita boleh ke mall nih. Iya, kalau Cige alasannya mulia jadi dibolehin gitu Kamu kan. harus tahu nggak sih? Aku tuh nggak Cigre ngelis bukan gara-gara Cigre, karena aku Cigre. pikirnya aku pikir ngalis. aku nggak ngelis tuh karena aku pikirnya Cigre tuh ngajak yang gereja-gereja aja. YGGA. Tapi si Cige mau buat kayak kita buat dong. Aduh, aku nggak mau ngomongin ini sama tadi aku lihat si Jessie reply di grup lucu banget. Oh iya, itu makanya si Kaunil bilang di Twitter Yesus stop berulang. Apa sih kamu mau apa ya? Yang ini. Kan? Terus dia pakai emot gini lagi kayak Ngomong apa sih? Apa dia ada konteksnya? Yang ini. Coba aku buat. Oh itu. Oh itu nggak boleh diomongin. Nggak boleh namanya. enggak sih Jessie. Kak Steven, terima kasih untuk apa ini? Apa sih Kaunil ngomongin aku di Ini Twitter? apa ya? Jadi gini, guys, Snowball? dia nanya. Is that a Dia snowball? nanya siapa yang mau gereja. Terus aku nge-tag si Kaunil. Makasih Kak Steven untuk snowball aquarium Bisa aja. bear. Romi itu apa sih? Romi. Aku akan menjadi snowball. Romi siapa? Romi. Jamet itu emang. Bukan snowball namanya. Kemarin tuh aku ngirimin Apa ya namanya? Ada orang nulis Kalau Romi, tapi snowball kan salah. yang bola salju. Iya. Kalau itu kan Iya. Ini apa guys namanya?
yang kalau misalnya dikocok-kocok dia ada airnya itu loh. Apa sih namanya? Makasih ya Kak Steven. Namanya siapa ya? Makasih Kak Steven. Usain. Snow globe, betul, bukan snowball. Aku pukul ya. Tuh kan itu suka gitu guys. Udah lah, musuhin aja lah. Kayaknya aku gak bisa tidur deh. Emang ada yang bolehin kamu tidur di kamar kita? Kamu udah bilang kan. Tuh kan mentang-mentang di Jogja tuh dia merasa berkuasa. Kamu merasa ini wilayah kamu, Freya. Emang Iya. iya sih. Emang iya sebenarnya. sih, tapi kamu merasa kamu paling berkuasa dan Kak Freya, kenalin kita ke sejarah rumah kamu dong. Aku tampol. Kenalin ke silsilah keluarga kamu, kita penasaran tahu. Kita kan udah jauh-jauh ke Jogja. Nanti kalau aku ikut kamu ke Maksudnya attitude-nya dijaga dong. Siapa yang ngomong? Gak tahu ini maksudnya ke siapa ya? Maaf ya kalau attitude-nya Iya. nggak dijaga itu. Sumpah Cibiu sekarang tuh kayak udah masuk. Ini tahu kayak udah kayak olah gitu semua. Tapi ini tidak ini aja, tidak ter-spill aja. terekspos. Sehari-hari ya. Passwordnya apa ya, passwordnya? Password wifi. Cepio udah candi. Ih, aku dapet candi. Kak Freya, aku juga punya candi. Kak Freya dari Kak Kim Kim. Makasih ya Kak Kim Kim. Sekarang aku udah punya candi. Aku bisa mengejar Kak Freya. Ada apa? Terima kasih untuk candinya. Aku akan menjadi candi. Cibiu apa aku nggak kelihatan kan? Enggak. Makasih ya untuk candinya Kak Kim Kim. Semoga Kak Kim Kim bisa datang ke Jogja juga dan bisa melihat candi. The real candi. Makasih ya. Makasih ya kalau aku udah selucu itu. Mau tahu nggak cerita di balik bangun jam 7 malam? Karena salah pasang alarm. Jadi ceritanya gini. Kemarin kita sampai di Solo kan. Terus Ci Jessi tuh udah tidur duluan tuh dibanding aku. Aku masih nonton video gitu kan. Terus aku pikir, Ci Jessi tidur enak banget, aku juga pengen tidur. Terus aku pasang alarm dong, karena kita tuh start makeup jam 5 sore buat event perform malam. Terus ya udah aku pasang jam 5. Terus aku tidur. Terus tiba-tiba aku dibangunin Ci Jessi. Cevio bangun. Iya, dengan tergopoh-gopoh dan dia buru-buru banget dia gini. Cevio bangun cepetan. Ini udah jam 7. Kita pergi jam 8 ngomong kayak gitu kan. Terus dia langsung menghilang. Aku ninggalin Cibiu dengan keadaan setengah ngantuk dan aku kayak udah aku harus buru-buru cepet ke kamar. Terus aku udah ditelepon supaya guys kalau aku nggak ditelepon sama Marsha aku nggak bakal bangun asli. Aku juga di miss call Cigri cuma aku nggak dengar. Iya. Terus benar-benar kayak Ci Jessi habis bangun aku, Cevio udah jam 7, jam 8 kita jalan. Terus dia langsung benar-benar keluar dari kamar terus hilang. So aku yang kayak belum nggak kan maksudnya apa ini gitu, kok tiba-tiba jam 7 gitu kan. Aku udah pakai piyama gitu kan, aku pakai piyama so aku langsung ambil Iya, tapi untungnya banget kita tuh sebelum tidur udah mandi kan. Iya. Jadi kayak kita tuh gak perlu, misalnya kalau kita belum mandi tuh kita bangun harus mandi dan harus bla gitu. Untungnya kita udah antisipasi hal itu terjadi. Kita waktu nyampe hotel yang hal pertama yang kita lakukan adalah mandi. Iya, Habis betul-betul. kita tidur. Habis itu tidur. Baru deh. Lucu banget, aku mau. Abis itu bener-bener bayangin guys, aku harus siap-siap pakai kostum, make up, rambut dalam 1 jam. Aku panik banget semalam udah pada rapi dan Iya, aku masih piyama dan belum make up dan Aku bener-bener bangun langsung cuci muka, gosok gigi, terus habis itu aku langsung base make up kan sendiri di kamar. Pas aku nyampe ke ruang make up semuanya udah pakai kostum. Terus aku yang kayak, aku masih pakai piyama dengan base make up pucat. Tau gak sih, ada lagi kan aku kan lagi naik ke lift gitu kan. Kan kalau misalkan ada hotel yang kalau misalnya mau naik lift ke lantai tersebut tuh harus di tap dulu kartunya. Nah, aku tuh sempet panik, Kak ini gimana ini kartunya nggak bisa ke lantai ini kan ada yang nggak bisa kan, kayak panik banget asli, tapi kira umurnya bisa. Aku bahkan kayak yang apa naik tangga aja kan cuma bisa ke lantai. Tangga darurat. Nggak ada. Ya tapi kemarin ada tangga kan di hotel itu. Iya. Jadi kayak super duper panik. Kalau JKT, thank you untuk kastilnya. Arigato. Terima kasih. Makasih ya. Kalau JKT48 apa kita akan bertemu di tour kali ini? Spill Marsha Fofong. Thank you so much. Aku kan Love tujuan you. Aku pengen di Froyo banget ya. Aku lagi ngidam Froyo banget. Terus dia tuh kan yang jadian banyak banget. Terus pas Cepio aku sama bilang, siapa? Aku sama Ci Jeci sama Kak Fre. Habis itu tiba-tiba dia kayak mau juga. Terus kayak aku mau. Oh.
Tapi kan member lain lagi pada showroom. Iya ndak? Iya ndak? Duh, aku pegel banget sambil jongkok gini guys. Tadi aku nggak bisa berhenti bergerak karena aku pegal. Kalau aku duduk tapi aku kayak gini. Kalau aku jongkok aku baru kelihatan kayak gini. Yaudah deh, aku duduk dulu. Kananas, thank you Kananas. Fred ada Kananas. Aduh, kayak aduh bakal jadi ini deh. Aduh. Cuma kita Aduh. bertiga doang yang denger. Oh iya. Nggak ada yang tahu. Terima kasih ya Kananas. Untuk hasilnya si Tiduran Fred aja lagi- nggak lagi bisa karena aku males-malesan yang dia. ngecas HP. Males-malesan. Hehehe. Aku mau cerita. Aku kayak gitu jadi mirip Michi, takut banget. Random banget. Tapi aku ini tau, enggak sih, ini kayak ini ada yang bilang aku juga sih pas foto Michi itu Munduran kayak cek. foto Mas itu Kalau kayak misalnya aku munduran aku ngerasa nggak bisa baca komen karena aku matanya kayak minus. Salam dari Jayapura, Cepio. Salam balik aku udah gede Michi masih. untuk teman-teman Jayapura. Emang nggak pakai softlens? Enggak, karena aku pikir hari ini nggak ngapa-ngapain, jadi kayak ngapain pakai softlens. Michi main cek. Sebenarnya aku punya kacamata sih, cuma kacamata aku lagi di sana, aku mager. Aku Michi, aku udah bebas bebe. Cerita tempat duduk di pesawat. Oh iya, jadi gini ceritanya. Waktu itu kan dibagiin tiket pesawat kan. Terus aku tuh ngeliatin, ini aku duduk sama siapa ya sebelahnya. Ternyata sebelah aku tuh Kak Cika sama Marsha. Terus biasanya kan kalau pesawat nomornya itu kan misalnya 30A, 30B gitu kan, A B C, terus 3 titik A B C D E F gitu kan biasanya. Terus tapi kita nggak akhirnya aku nanya Kak Freya kan, Kak Freya kamu bangku berapa? Terus dia tuh di H. Terus aku pikir ya di H. Terus aku pikir kayak oh nggak sebelahan, ya udah gitu kan. Terus pas nyampe duduk ternyata kita emang nggak sebelahan, cuma kita seberangan. Jadi ternyata nomornya tuh A B C apa ya, H ya, A B C D H apa ya Kak Freya, A B C D F G H I J ya, H I J ya. Kemarin yang kita perform Jadi A B C H I J gitu loh. Jadi kayak aku di C, dia di H. Jadi ya udah sama-sama kayak begini di sebelahan. Kocak. yang pernah aku datangi dan perform H J H I J K H I J K. Iya di luar kota. gitu deh. Cuma di Solo gede banget sumpah. Aneh banget. Aku pikir oh dia H, jauh lah berarti di mana kayak gitu kan, aku C kan. Ternyata Itu kayak GBK nya sebelahan. Solo ya. Itu kayak gede banget dan benar-benar mirip kayak aku Gitu pas deh. nonton Blackpink pas masuknya juga kayak pintu masuknya Minus juga berapa kayak Cipio? Aku 2,5. Jadi tidak terlihat kalau terlalu Iya. jauh. Kita ketemu Kak Tulus terus ternyata Kak Tulus tuh tinggi banget. Sekamar bertiga. Enggak, aku berdua. Tapi entah kenapa si Nurdana itu Entah ada di kenapa sini. kamu tuh kamu tuh selalu playing victim tau nggak? Padahal kamu yang ngajak. Nanti kamu kalau misalnya nanti kamu ke kamar aku aja daripada kamu sendirian di kamar kamu gitu. Nggak jelas emang. Aduh kalian kayaknya harus main bareng deh kan, pertama kalinya sudah rapuh deh kayaknya musuhan beneran. Kayak kamu tuh, mana aku sama Ola nggak berantem, kita cuma kata-katain doang, berarti nggak berantem. Masa Kaula aneh banget kemarin dia tiba-tiba ngechat aku deh. Oh iya, dia tuh lagi mencoba ini tahu sih Pio, lagi mencoba berteman. Dia tuh kayak pengen Vio nih masuk game kita gitu. Oh iya. Kayak, Tapi ayo embrace yourself. Gitu. tapi caranya aneh banget, mau tau nggak Coba gimana ceritain, caranya? ceritain. Jadi gini, kita kemarin tukeran nomor. Entah kenapa aku tuh nggak punya nomor member JKT ya kayak. Kemarin aku juga baru tukar nomor sama Cige. Iya, aku juga. namanya Cige, Gracia JKT 48. Aku namanya Kak Gracia JKT48. Aku tuh entah kenapa tuh nggak punya nomor member JKT ya. Kayak bukan kalian doang yang nggak punya, kita juga sesama member nggak punya sesama member punya nomor gitu. Member. Jadi aku tuh kemarin add-addan sama Kak Ola. Terus tiba-tiba Kak Ola ngechat aku di, boleh disebut gak sih? Apa? Di Aku tadi udah sebut. oh udah. Ya, jadi Kak Ola ngechat aku di WhatsApp gitu kan. Cepio bikin SW dong. Terus aku kayak apa ya maksudnya? Aku juga gak pernah bikin SW. Kenapa? Tau. Kemarin aku baru pertama kali bikin SW kan. SW-nya Ola, SW Ola. Tahu gak sih yang cuma teks doang dia Bandung. Iya. Aku tadi baru Bandung ngomong itu. terus
Bandung. Kayak Kayak bapak-bapak. Tau gak Iya dia kayak emang ini tau gak sih mama yang kayak lagi full cam gitu kayak Bandung. Iya, iya. Emang tuh yang senyum merem gitu yang kayak Iya. Aku banget bikin SW. terus aku kan bingung kan, kenapa aku harus bikin SW, karena aku gak pernah bikin SW, karena aku buka WhatsApp juga bahkan buat ngechat keluarga sama dosen doang. Bikin SW aku tulis Jogja gitu. Aku nggak pernah ngupload SW, kayak buat apa gitu kan, siapa yang ngeliat paling guru-guru, dosen-dosen gitu, kayak buat apa gitu. Terus akhirnya udah aku bikin solo, terus emosi senyum sama kayak dia. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, karena aku nggak ngerti WhatsApp tuh kayak gimana cara mainnya. Orang-orang nggak bisa lihat punya aku status aku punya status punya aku nggak bisa lihat. Jadi Kak Ola ngomong gini, mana CP aku nggak bisa lihat katanya gitu kan. So kan kayak, hah, perasaan aku udah post deh. Terus pas aku ngeliat besoknya, aku lihat siapa yang ngeliat story aku, no views tulisannya, kayak nggak ada yang ngeliat. Nggak mungkin nggak sih nggak ada yang ngeliat, pasti entah mami aku, mbak aku pasti lihat gitu kan, tapi nggak ada yang lihat. Jadi kayaknya itu settingannya yang harus diubah. Aku nggak tahu cara gimana, cuma ya udah aku nggak ngerti. Jadi aku nggak pernah upload SW juga ya, jadi buat apa Bahagia mungkin bahagia terus. gitu deh cerita per SW-an. Ini yang ngasih aku snow globe lagi siapa ya guys? Di aku nggak ada tulisannya. Jangan berbohong, kepakan sayangmu dan Siapa yang kasih aku ini snow globe satu lagi? Tidak terlihat di aku tulisannya. serius gak pernah bikin SW. Kak Rian. Karena Kak Rian. aku jadi udah nakal. Terima kasih Kak Rian untuk snow globe-nya. Thank you so much. Semoga Kak Rian sehat selalu, dilindungi Tuhan. Semoga bulan Juli ini membawa banyak berkah dalam kehidupan Kak Rian. Amin. aku mau dikenalin Kak Doni ke keponakannya. Aku random banget sih. Keponakannya anak Oh, kecil gitu, itu oke. mau ketemu. Keponakannya anak kecil mau Ya kamu ketemu. pede nggak? Kalau pede ya nggak usah. Maksudnya kalau pede nggak ya nggak usah. Biasa yang upload SW tuh ibu-ibu gak sih? Kayak mami aku suka up. Oh nggak tahu caranya. Gak apa-apa lah ya gini aja. Iya, menurut kamu, menurut aku kamu udah cantik. Oke. Bentar lagi ada konten feci. Aduh. Ntar teksnya dimasukin ke AU. Iya. Oh my god, Freci. Freci. Aku penumpang kapal Freci. Bikinin Sumpah ya, aku AU dulu sama tapi Kema Kageyama dong. menurut aku ini terrandom, masa coba ada Freci. Freci. Bikinin aku ini dong. Freya Bukan sama gue, Kema woi, ngaku. Kageyama dong. Mana yang pertama mulai Freci? Freci. Tapi jelek banget sih. Coba coba diganti deh namanya. Misalnya J Tapi Jeffrey Jaya. Freci itu kayak gak enak disebut gitu. Freci. Aku nggak sabar tur. Aku sih. Aku bingung deh mau pakai baju yang mana dulu ya buat yang di Jogja. Hai Flora, apa kabar? Aku kangen banget. Tau gak Freci apa? Ih, Owen ngechat aku nih. Frecina. Owen ngechat aku. Kenapa nih? Ih, Owen masa aneh banget kemarin tiba-tiba ngirimin aku video kura-kura. Terus kayak aku bingung, kayak aku respon apa ya ini. Terus sekarang foto profil dia kura-kura. Terus aku kayak Jangan bilang kemarin Kaget banget sih. Rania Yamin nonton. Kemarin Rania Yamin nonton perform kita di Solo, gila. aduh. Stop mempontang-panting aku. Aku akan chat Mbak Rania. Aku akan chat Mbak Rania sekarang juga. Aneh banget gak sih? Kalian capek gak sih kok jadi aku tiap hari kayak gitu? Aduh kan jadi Kalau aku sih sebagai manusia normal capek sih kalau Kenapa? diperlakukan seperti tadi Iya, jujur. setiap hari. Kayak energiku terkuras habis. Tapi nggak apa-apa. Karena Freya Freci. Ya, aku boleh udahan nggak jawab? Ih, Kenapa sih? kok udahan sih? Nanti dulu lah. Ya ampun, emang kenapa? Ih, nggak boleh party pooper. aku udah memulai partinya dulu nih. Aku udah Cepi baru nyebur, aku udah kering.
Kayak perkataan orang tua. Ya deh, pikir-pikir dulu ya, aku kasih waktu 20-40. Kabarin aku boleh atau enggak. Oke? Santai. Cerita apa lagi ya? Karena aku enggak, karena aku promosional aku pikir-pikir dulu. Video. Aku keselak kopi guys. Pernah gak sih kalian lagi minum terus keselak minuman sendiri? Aduh, Ditunggu showroom di kota berikutnya. Tapi pikir dulu ya. tersedak kopi. Michi Jersey stop. Michi. Lagi di Jogja, iya. Jogja. Michi ya. Di Jogja kan enak yang makanan ini, yang pia-pia itu nggak sih? Bakpia Tadi ya? aku ngomong itu tau, aku kan bengong gitu kan menghadap keluar, terus aku kayak udah ketemu 5 bakpia. Iya. Di mana? Di Ada. jalan Oh iya. ada banyak. Ih, pengen. Gudeg. Cici suka makan gudeg gak? Enggak. Aku biasa aja sih, cuma jarang aku makan. makan sosis Solo enak banget sumpah. Iya, sosis Solo. Sosis Solo enak banget. Where can I get sosis Solo in Jakarta? Apakah ada dan ada yang seenak di Solo? Cerita horor. Nggak ada cerita horor lagi, nggak ada. Apa ya? Buatnya sendiri. I don't know. Tidak ada cerita horor. Gudeg tuh tapi kayak agak manis-manis gitu ya. Sosis Solo, iya sosis Solo. Please, aku suka sosis Solo banget. Kemarin kita perform di konser Langit Berdendang. Kemarin aku makan sosis Solo kayak Bender. 4 atau 5. Aku kira konser Langit Berdendang, ternyata konser Langit Benderang. Itu mau sosis Solo gak? Ya nggak mau. gede banget stage-nya. Tapi sosis Solo suka nggak? Aku pengen cara bikin sosis. Stage-nya besar banget, guys. Sumpah sosis Solo dimakan pakai nasi enak deh punya. Pengen deh makan nasi pakai sosis Solo dan hangat. Terus pakai baju ini, Seifukunya lucu kemarin. Jadi yuk kita sebelum berangkat nggak mandi dulu kan, nanti aja mandinya. Abis dari pergi aja lah mandinya. Iya. Masa? Biar nanti kan kalau misalnya mandi sekarang terkotor lagi pergi keluar. Ya kan? Sekamar sama si Kan Jeci. makan sosis Solo pakai nasi sama aja kayak makan nasi dengan telur dadar, cuma ini bedanya dalamnya ada daging. Aku kemarin tuh habis potong poni tahu, cuma kayak kurang pendek ya guys, kayak masih panjang. Sebenarnya ini nggak dicatok sih. Malah lihat Tulus. Iya, soalnya Kak Tulus bagus. Tapi aku sekamarnya Aku seperti mendengar Kak Tulus menyanyinya tuh sangat bagus dan tulus. enak pakai nasi. Sebenarnya aku tuh kayak nggak tahu banyak lagunya Kak Tulus, cuma bagus-bagus gitu loh, kayak easy listening gitu. Ya, baik. Aku mau baca tadi. Cipi, aku dapet tuh shot. Yeay, tuh shot siapa nih? Kau boleh tahu? Ada Kak Veronica, nomor 12 ada Kak Sienna, nomor 11 ada Kak Dira, nomor 10 ada Al, nomor 9 ada Kak Adri, nomor 8 ada Kak Agus, nomor 7 ada Kak, ada 2 dari KKN, nomor 6 ada Kak Nabuci, nomor 5 ada Kak Melvin, nomor 4 ada Betiko, nomor 3 ada Kak Faldi, nomor 2 ada Kak Bimo, dan nomor 7 ada Kak Asik. Siapa yang udah pernah ke Jogja? Thank you ya, semoga nanti aku bisa jalan juga. Jadi, makasih ya untuk ininya. Aku dapet tuh shot kamu di Surabaya. Aku tidak sabar untuk bertemu. Tetap Jessy ya. Bye-bye. See you besok. Hihihi. Aku tuh dulu sama keluarga tuh sering tau balik ke Jogja. Entah kenapa, soalnya kayak Jogja tuh destinasi family trip yang sangat hangat gitu. Tapi sebenarnya terakhir sama keluarga ke Jogja tuh aku udah lama sih.
Pas zamannya covid waktu itu yang aku pergi sama Kayori. Kayori masa ketemu Kak Raditya Dika weh. Iya, aku lihat tuh. Iya asli. Aku langsung mikir, Mohon. dia bakal ini. Aku iri abis. Mohon titip salam ya Kayori untuk Kak Raditya Dika. Aku sedih banget tau, kemarin kan Kak Raditya Dika tuh lagi open beli tiket buat nonton show-nya dia kan, yang cerita sebelku itu loh, yang di Instagramnya Kak Raditya Dika. Terus aku tuh ikut war guys di dua show yang akan beliau laksanakan, tapi aku nggak dapet dua-duanya. So kayak jadi kan yang pertama tuh dari Jakarta itu yang bulan Juli tanggal 29 itu kan, aku bahkan udah pede banget, aku tuh udah izin ke kakak manajer, Kak maaf banget aku tanggal segini aku mau izin karena aku mau nonton show-nya Kak Raditya Dika gitu kan. Terus jam 10 pagi tuh war tiket, terus aku jam 9.59 pagi udah standby tinggal klik beli tiket di website. Terus tiba-tiba pas udah 10.00 aku klik beli tiket, tiba-tiba antriannya udah ada 600 orang di depan Anda. Terus aku kayak nggak dapet tiket. Aku samperin ke Cika bentar. Padahal aku udah izin sama kakak manajer, aku pikir aku bakal dapet tiket, tapi aku nggak dapet tiket. Terus aku coba kan yang bulan Agustus, katanya Kak Raditya Dika mau ngadain lagi bulan Agustus di Jakarta. Terus aku coba lagi, terus udah full book. Terus abis full book tiba-tiba sold out. Terus aku kayak tidak, aku tidak bisa nonton Kak Raditya Dika. Ternyata war tiket susah ya. Aku suka banget tahu show-nya. Aku tuh nontonin yang di YouTube kan, yang kemarin bulan puasa, bulan Ramadan Kak Raditya Dika kan ngepostin setiap sahur ya episode cerita cintaku di YouTube-nya. Terus aku tuh nggak pernah skip, aku selalu nonton. Sedih banget, aku nggak bisa nonton secara langsung. Tapi tidak apa-apa, aku akan tetap mensupport Kak Raditya Dika dari kejauhan. Kayori titip salam ya Kayori ya. Kayori mohon. Terima kasih, sekian cerita saya. Begitulah rasanya war tiket konser JKT48. Gitu kak. Aku tuh udah 3 kali war tiket, berusaha war tiket, tapi 3-tiganya ente semua guys. Jadi yang pertama tuh aku ada war tiket buat Yoongi, tau kan Agusti itu yang kemarin dia kesini. Itu aku udah pakai 2 device dan 3 kali kesempatan buat war, pakai 2 device itu nggak dapet semuanya, nggak dapet satupun. Yang kedua tiket Kak Raditya Dika, aku udah coba 2 show, dua-duanya nggak dapet. Terus aku coba Taylor Swift, ini aku paling sedih sih sebenarnya. Dari kemarin tuh aku nggak pernah ngomongin tentang Eras Tour karena aku sedih banget. Jadi kayak setelah menerima semuanya aku baru mau ngomong sekarang. Jadi gini ceritanya, kan pasti bertanya kan, Fiona kan suka Taylor Swift, tapi kenapa nggak ada ngomongin tentang Eras Tour yang di Singapura itu gitu. Jadi sebenarnya gini, aku tuh minta izin sama papaku kayak gini, Pak aku mau nonton ya Taylor Swift di Singapura karena Taylor Swift ternyata tahun ini nggak ke Indonesia, aku pengen nonton di Singapura aja bareng sama teman-teman JKT gitu kan. Terus papaku dengan sangat baik hatinya ngomong gini, ya udah boleh tapi kamu kan harus war dulu gitu kan. So aku kayak beneran Pak, serius, makasih banyak ya gitu kan. Aku izin ke papa dulu baru izin ke mami, terus izin ke mami, Mi boleh nggak kalau misalnya tahun depan I pergi ke Singapura sama teman-teman JKT mau nonton Taylor Swift. Terus jawabannya nggak usah lah C. Aku langsung tantrum. Terus aku bilang kayak kenapa gitu kan, soalnya kan mendingan uang kamu ditabung buat masa depan kamu ini gitu kan. So aku yang kayak aku nggak expect gak dibolehin gitu karena I'm 21 years old, aku sekarang umur 21 tahun dan aku kayak mempunyai penghasilanku sendiri. Dengan kayak itu aku mau nonton konser bukan minta uang orang tua gitu, bukan yang kayak mami minta duit mau nonton Taylor, nggak kayak gitu, ngerti gak sih? Aku tuh kayak pakai uangku sendiri, cuma aku nggak dibolehin karena disuruh menabung untuk masa depan. So aku pikir misalnya nih kan, misalnya ini aku beli tiket nih, misalnya ini kan logika aku ya, misalnya aku beli tiket sekarang, let's say harga tiket 5 juta misalnya, terus kan nontonnya masih tahun depan ya, Maret. Dari bulan aku sekarang bulan Juli sampai bulan Maret tahun depan itu kan aku kan masih bisa menabung gitu, ngerti kan maksudnya? Dan menabungnya ya bakal nutup si tiket itu, ngerti kan maksudnya? Terus aku kayak nggak ngerti gitu, kayak kenapa nggak boleh?
Maksudnya kenapa aku harus menabung masa depan? Aku ngerti aku harus menabung buat masa depan, cuma kenapa nggak boleh nonton gitu kan? Aku masih nggak ngerti aja gitu. Cuma akhirnya aku tuh sampai nangis beneran tau. Aku kan sambil telepon sama mami kan ngomongnya, karena aku tuh lagi mau kegiatan jadi belum ketemu sama mami. Jadi aku bahkan ngomong sambil nangis sesegukan gini, aku bisa nangis darah kalau nggak lihat Taylor Swift. Aku ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa ngomong kayak gitu, tapi kayak itu keluar aja dari mulut aku. Itu yang ada di kepala aku satu-satunya kalimat. Terus mamiku yang kayak nangis darah nggak ada ya mami nggak suka ya kamu kalau misalnya jadi anak manja apa harus diturutin gini. So aku yang kayak aku cuma mau nonton konser, aku bukan mau kabur dari rumah, ngerti gak sih? Ngerti kan? Bayangin nih kalian mau nonton konser JKT tapi nggak dibolehin karena harus menabung untuk masa depan, sedangkan konser itu masih tahun depan. Ngerti kan perasaan aku udah berdamai sama mami, kita udah kirim-kiriman emoji love di WA, jadi kayak kalian nggak perlu khawatir. Cuma kayak pas ini aku menjelaskan perasaanku waktu itu aja gitu. Aku merasa kayak gitu, kayak kenapa aku nggak boleh gitu. Terus aku ngomong kayak gini, aku kan setiap hari udah kegiatan, pulangnya malam, terus sambil sama kuliah juga, masa aku nggak boleh menghibur diri dengan nonton konser gitu kan? Bukannya kamu nggak boleh menghibur diri, kamu boleh. Misalnya kamu mau pergi nonton Taylor Swift atau mau pergi ke Singapura tahun depan, akhir tahun, boleh di mami bolehin, cuma kamu harus kasih jeda dulu buat kamu menabung gitu kan. So aku yang kayak kenapa aku harus kasih jeda untuk aku menabung? Karena aku punya tabungan, maksudnya aku tuh punya tabungan. Aku tuh udah punya tabungan buat nonton Taylor, ngerti gak sih? Tapi aku tetap gak dibolehin pergi karena itu uang terus ditabung, ngerti gak sih maksudnya? Bingung. Terus ya udah, aku agak sedih. Aku sedih sampai nangis beneran. Terus si Viana kan lagi tidur ya. Jadi kan aku kondisinya gini nih, kalian harus bayangin. Jadi aku di kamar, lampunya mati, aku telepon mami aku, dan Viana lagi tidur. Mungkin pas lagi aku teleponan, Viana kebangun dan mendengarkan seluruh conversation aku sama mami. Terus kan aku kayak nangis kan, nangis sampai sesegukan gitu. Terus si Viana bangun-bangun langsung nangis, sedih banget kata gitu. Terus kayak, nah, ini anak kenapa tiba-tiba bangun terus nangis gitu kan? Ternyata dia mendengarkan percakapan dan dia kayak sedih gitu karena aku nggak dibolehin nonton sama mami. Terus dia bilang sedih banget, dia sampai yang lebih sedih daripada aku. Aku kenapa nih, perasaan aku yang nggak dibolehin nonton, kenapa dia yang jadi nangis ikutan juga gitu kan? Terus dia sampai ngomong gini, ntar ayah bantuin bilang ke mami deh, dia bilang kayak gitu. Terus aku yang kayak makin sedih gitu kan, karena kayak nangis berdua di kamar karena nggak boleh nonton Taylor Swift. Padahal si Viana emang nggak ada niat buat nonton Taylor Swift, cuma aku doang. Tapi kayak dia ikutan nangis karena aku nggak dibolehin nonton, kocak deh. Kenapa dia sangat emosional? Terus akhirnya dia beneran ngomong tau ke mami. Jadi pas aku kegiatan, pas pulang dia ngomong gini, udah bantu ngomong ke mami gitu. Bilang gini, si Caca mau nonton Taylor Swift tuh. Terus kata mami kan gak usah lah gitu kan ke Viana. Terus Viana bilang kayak, tapi si Caca suka banget nih sama Taylor Swift, kayak bener-bener setiap hari tuh gak ada hari gak ngomongin Taylor Swift gitu kan. Terus mami kok ngomong, emang iya? Itu udah kayak lampu hijau nih. Terus kayak apakah aku diperbolehkan tiba-tiba gitu. Terus mami kok Viana ngomong gini, iya, konsernya kan masih tahun depan gitu kan. Bukannya dia tuh sama-sama punya mindset kayak aku, kayak Taylor Swift tuh kesini, yang kedeket sini tuh tour ini tuh cuma sekali, sedangkan kayak uang tuh bisa dicari gitu kan, kayak YOLO. Jadi dia sangat mendukung aku. Terus akhirnya kayak setelah berbicara, akhirnya mami aku tuh bolehin. BTW aku tiba-tiba keinget kan, aku ngechat papaku kan, nggak dibolehin sama mami, emoji nangis gitu kan. Terus papa cuma read doang chat aku. Kayak dia bingung, kayak waduh, bos rumah sudah berbicara, saya tidak bisa berbicara apa-apa ya, maaf ya Fioni gitu deh. Terus aku ngomong ke mami juga kan di telepon kayak, tapi papa bolehin aku nonton gitu kan. Terus mami aku tau gak ngomong apa, papa lagi belum bilang ke mami udah bolehin aja gitu. Terus sampai sekarang papa aku gak ada ngomongin tentang Taylor Swift apapun ke aku, kayak dia takut nih sama mami. Udah bentar ya guys, bukain Cijo sih bentar. Ya bukan aku yang harus. Gitu guys ceritanya. Akhirnya mami aku ngomong kayak, oh ya udah, kamu kalau gitu
kasih tahu dulu harga tiketnya berapa, kamu mau duduk di mana, terus kayak harga transport, hotel, makan segala macam tuh kamu totalin dulu terus kasih ke mami gitu kan. Terus aku tuh yang kayak galau banget, soalnya waktu itu tuh price list Taylor Swift tuh belum keluar dan belum ada seat plan-nya kan. Ngerti gak sih kalau misalnya kalian disuruh sama mama kalian misalnya kayak, ya udah kasih harga tiketnya berapa sini mami lihat dulu gitu. Tapi price list belum keluar, bingung kan? Jadi kayak antara nonton gak nonton gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mau beli tiket pakai jasa war itu kan harus kayak jauh-jauh hari dan harus book slot juga gitu kan buat ikut si jasa war itu. Atau enggak kalau misalnya mau war sendiri kan harus registrasi dulu gitu kan. Akhirnya aku registrasi tanpa sepengetahuan mami. Jadi kan kayak ya siapa tahu dibolehin. Jadi kan udah registrasi duluan gitu. Terus ya udah deh, tiba-tiba price list keluar nih. So kayak, hah, gak semahal yang aku kira ternyata. Karena aku tuh expect tuh bakal kayak 5-7 juta gitu kan. Ternyata tuh paling murah 1,2an deh kalau gak salah. Terus murah banget, so aku yang kayak, aku pengen banget nonton gitu kan. Tapi akhirnya aku registrasi. Tapi kan sistem tiketingnya Taylor Swift tuh beda ya. Maksudnya dia tuh kayak, karena banyak banget yang register, jadi tuh diundi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di email buat dapetin suatu kode unik, aku sakit hati lagi. kalau misalnya kita gini, jadi stepnya gini, kita kan harus register. Nanti kalau misalnya udah register, kita bakal dikirim email dapat kode unik gitu buat ke website pembelian gitu kan, pembelian tiket. Jadi kalau misalnya nggak dapet tuh kode unik, kita nggak bisa beli tiket kayak gitu. Jadinya aku register, tapi di tanggal 5 pengumuman si email kode unik itu aku nggak dapet. Cici dapat nggak sih? Cici aja juga nggak dapet, Cigre juga nggak dapet. Jadi kayak aku ngerasa aku padahal nggak pernah ceritain itu sketch juga, aku kayak membuka luka ya. Terus jadinya ya udah, mungkin aku mikir kayak, memang udah takdirnya aku nggak bisa nonton Taylor kali ini mungkin karena aku nggak dapet si kode itu. Dan kayak pas aku cek jasa war tiket itu tuh udah full slot semua. Ya aku yang kayak gitu deh ceritanya tentang Eras Tour ya. Ente guys. Mungkin next time semoga Kak Ci Taylor datang lagi ke Indonesia ya. Karena aku tuh expect dia tuh bakal kesini tahu Kak Ci Taylor. Karena kayak listenernya Taylor Swift di Indonesia kan banyak banget ya, yang kayak fans Taylor tuh banyak banget di sini, tapi dia nggak kesini. Gitu deh ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Gitu deh. Aku tuh dari kemarin dengerin Speak Now album Taylor's version tau yang baru. Kayak wah, aku suka banget. Kenapa sih nggak bisa nonton Kak Taylor? Bahkan tuh ya sebelum Taylor ngumumin dia bakal di Singapura, aku tuh yang ngomong kayak aku tuh udah yakin dia bakal kesini gitu kan. Aku ngomong apapun yang terjadi aku harus nonton Taylor. Apapun yang terjadi. Terus ternyata nggak bisa. Ternyata beginilah yang terjadi. Bahkan kayak si Jessie bilang apa kita berenang aja ya ke Singapura. berenang aja ke Singapura. Gimana kita tuh berenang aja ke Singapura. Terus kayak parah banget yang pas bener-bener kayak Taylor ngumumin ya mau konser di Singapura, harga tiket pesawat tuh benar-benar semua langsung naik. Ya kan sih? Iya. Aku tuh tiap hari udah kayak apa buka aplikasi mantauin tiket pesawat padahal dapat izin aja belum. Terus Cepio ini ya Apa tuh? yang tadi kan nggak diizinin. Aku udah ceritain tadi. Walaupun belum diizinin, tapi aku udah ngecekin harga tiket pesawat. Udah ngitungin kalau misalnya PP berapa ya. Kocak. Aduh. Oh no, lag. Tes. Halo guys, maaf ya, tadi tiba-tiba entah kenapa kayak mati gitu. Gitu deh cerita Taylor Swift aku. Jadi minta tolong jangan tanya-tanya aku lagi tentang Eras Tour ya, karena aku sedih. Gitu. Semoga aku ingin ketemu Kak Ci Taylor. Cerita apa lagi? Kan kasih aku topik dong.
Aku kayak nggak ada cerita yang bisa disampaikan gitu loh, karena akhir-akhir ini kayak biasa-biasa aja. Apa ya yang bisa diceritakan? Ci Jessi nggak mau join. Ci Jessi lagi masak mie. Horor. Aku nggak ada cerita horor sih. Tau nggak sih, Apa tadi ya? pas aku ke kamar Kak Cika, mereka di showroom juga. Iya, tadi ada Tapi di udah sini selesai kasih sih, lagi pas showroom. Oh iya, cerita ini aja deh. Cerita ini yuk. Ini Summer Fest. Ya gak sih? Semenjak Summer Fest kan aku belum showroom. Oh iya, aku mau cerita aja kan Summer Fest tuh ada perosotan ya. Aku tuh takut naik perosotan tau guys. Aku stres. Jadi kan sebenarnya pas awal di briefing tuh kayak kita bakal ada perosotan ya nanti. Semua member tuh pada kayak wah ye seru banget, aku mau main di perosotan. Terus aku juga termasuk member yang kayak oh seru banget nih yang baru gitu kan. Aku juga mau main di perosotan. Terus tiba-tiba hari H lihat stage. Enggak, bukan hari H, H-1 lihat stage kan. Buset, tinggi banget perosotannya. So aku yang kayak nggak expect setinggi itu gitu loh. Terus aku mencoba untuk dudukkan di atas perosotan, tapi aku nggak berani buat slide. Terus hari H aku nyoba yang di video kain itu. Takut banget tau. Asli, tanganku sampai kayak berkeringat dan bergemetar. Karena itu tinggi banget ya. Aku susah nafas. Tinggi bingit. Makasih Cipia atas gantungannya. Sebenarnya tuh aku nggak gitu takut ketinggian, maksudnya kayak berada di gedung tinggi tuh aku ngeliat ke bawah tuh nggak takut. Cuma kalau misalnya slide kayak gitu tuh aku takut jatuh gitu. Itu asli tinggi tahu ya kan sih, perosotannya asli tinggi. Mungkin kelihatan dari bawah tuh pendek pas, ya. pas hari H ternyata pas di konsernya tuh ternyata udah nggak selicin itu awalnya. Iya, awalnya licin banget. Pas lagi itu tuh lebih bahannya beda gitu. Gitu. Alay pukul nih. Kamu tidak tahu saja asli seperti apa. Habis itu apa lagi ya? Oh ya seru banget main air. Aku suka banget. Tapi sayangnya aku cuma satu lagu. Oke, kita cuma satu. 2 lagu doang main air. Aneh banget sih lampunya udah rata. Itu nggak ngiler biar wangi ini itu. Enggak. Seru banget sih. Apalagi ya yang bisa diceritakan Summer Fest? Seru sih. Itu kayak salah satu yang sangat memorable, konser memorable. Tapi aku ngerasa pas JR tuh kayak lebih panas dibanding pas perform ya. Pas perform tuh nggak terlalu keringetan parah, mungkin keringetan cuma kayak nggak keringetan yang kayak parah banget. Kalau JR tuh kita benar-benar kayak abis diguyur air. Sekarang jam berapa sih?
Guys, seperti aku udah harus udahan showroom karena mau siap-siap. Thank you semua yang sudah nonton. Kita absen dulu ya. Thank you Kak Mike Lee, terima kasih Kak Kimar, terima kasih Kak KJ, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Mikimon, terima kasih Kak Baba. See you Jogja Surabaya. Yay. Thank you Kak Najib, terima kasih Kak Acil, see you besok. Terima kasih Kak Malvin Evano, terima kasih Kak Kim, candinya punya Freya gitu Kak. Terima kasih Kak Steven, terima kasih Kak Rian, see you Malang, see you. Terima kasih Kak I Love CKT48. Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang ini menemani keseharian. Ini Nggak blush. keseharian juga sih, sedikit Emang allowed malamnya to aku. pakai ini. Thank you, see you tomorrow. Bye. Thank you untuk giftnya juga ya. Dan aku ke kamar Love, Kak love. Cika ya. Oke, Kamar Kak Cika. bye Mau temenin bye. aku nggak ya?